sehat selalu. Pak Guru yakin semuanya pasti sudah berdoa sebelum belajar. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Kita akan belajar mengenai berkomunikasi dengan Tuhan. Orang Kristen percaya cara berkomunikasi dengan Tuhan yaitu dengan berdoa. Nah, itu adalah salah satu cara kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran. Doa. Nah, doa itu adalah alat komunikasi orang Kristen kepada Tuhan. Kita melakukannya mungkin bisa di tempat tidur, ketika bangun tidur, atau sebelum tidur kita berdoa kepada Tuhan. Atau ketika kita di sekolahan, kita juga berdoa sebelum mengawali pembelajaran. Kita pasti berdoa. Atau mungkin di meja makan, sebelum kita makan, kita pasti berdoa. Bersama keluarga juga bisa kita lakukan di rumah. Apalagi di saat-saat seperti ini, pandemi COVID-19, semuanya harus lebih mendekatkan diri, keluarga, dengan orang tua, dengan saudara, berdoa bersama. Dan di gereja juga bisa kita laksanakan. Berdoa itu bisa dilaksanakan di mana saja. Dan orang Kristen percaya jika doa adalah komunikasi atau berbicara dengan Tuhan. Terus apa saja yang dibicarakan? Nah, dalam doa kita pasti pernah atau kita bisa mengungkapkan cerita yang menyenangkan, ya, cerita yang menyenangkan atau bersyukur. Kita panjatkan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesehatan. Yang kedua, kita juga bisa mengeluarkan atau mengutarakan keluh kesah atau permasalahan. Nah, itu bisa kita utarakan ketika kita sedang berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, saat ini saya sedang kesulitan mengerjakan soal. Mohon dibantu Tuhan, Roh Kudus-Mu datang. Itu juga doa. Nah, kemudian dalam doa juga bisa mengutarakan keinginan atau permohonan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita utarakan kepada Tuhan. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, kita bisa mengucapkan syukur, kita bisa mengutarakan permasalahan atau keinginan. Kemudian lanjut, sikap doa. Bagaimana sih sikap doa yang benar, Pak? Nah, kita diajar oleh Yesus jika berdoa, kita masuk kamar, kita melipat tangan, menutupkan mata, menunduk. Kita fokus, hati kita tertuju kepada Tuhan. Sikap kita tenang. Boleh nggak, Pak, kalau doa kita ucapkan keras? Banyak orang yang memiliki cara berbeda. Nah, di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita mencontoh bagaimana sikap Yesus dalam berdoa. Kita teringat ketika Yesus sebelum disalib selalu datang ke Taman Getsemani untuk berdoa dengan sikap yang tenang, memohon kepada Allah. Itu adalah sikap doa yang diajarkan Yesus. Nah, kita akan bersama-sama belajar dari ayat Alkitab Matius 6
pasal 5-15. Di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana Yesus mengajarkan tentang hal berdoa. Silahkan Alkitabnya dibuka, Matius 6 pasal 5-15. Bisa juga sama-sama memperhatikan di sini ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, itu tadi adalah sikap doa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi, jika kita berdoa, marilah kita contoh apa yang diajarkan Yesus. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu mencari muka atau menggunakan kata-kata yang bagus dari hati. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan dari hati. Kemudian, unsur-unsur doa. Dalam doa, orang Kristen harus memahami ini. Ketika berdoa, kita harus menyembah atau mengagungkan Tuhan. Itu adalah unsur yang pertama. Dalam doa, yang perlu kita ucapkan adalah menyembah kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita mengakui dosa. Kita mengakui dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Unsur yang ketiga adalah pengucapan syukur. Kita bersyukur atas hal berkat yang diberikan Tuhan. Yang keempat adalah permohonan. Mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan.
Kemudian ada juga satu lagi, kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita amini. Amin adalah tanda atau iman kita kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita aturkan melalui doa, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menjawab. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ada satu ayat hafalan untuk anak-anak semuanya, yaitu tetaplah berdoa. Dengan berdoa pasti kehidupan kita menjadi lebih tenang. Pasti Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan memberikan kepintaran, Tuhan memberikan sukacita. Jadi anak-anak, tetaplah berdoa. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa. Kita berdoa, Pak Guru yang berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang berada dalam surga, kami bersyukur untuk pembelajaran hari ini. Tuhan berkati pembelajaran ini supaya menjadikan kami murid Tuhan Yesus yang tetap rajin berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan pimpin sertai hidup kami, berkati orang tua dan teman-teman kami dalam pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun juga untuk dosa dan kesalahan kami. Kami berserah dan kami berlindung kepada Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.